Bab 49.2, Singa Hitam 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Eugene terus mengamati dua orang berikut yang muncul dari kereta setelah Spearman. Pria itu adalah seorang penyihir. Meskipun klan Lionheart telah membuat nama untuk dirinya sendiri sebagai klan bela diri, masih memiliki beberapa penyihir. Karena mereka datang ke sini untuk memeriksa pinjaman Winnet dan masalah Edward, wajar saja jika mereka memasukkan penyihir ke dalam kelompok mereka. Dan di belakangnya, astaga. Yang terakhir keluar dari kereta adalah seorang wanita dengan jaket hitam seragamnya menutupi bahunya. Melihat bagaimana dia adalah satu-satunya yang seragam pakaiannya tidak dikancingkan dan disampirkan di bahunya sementara yang lain mengenakan seragam pakaian mereka semuanya dikancing dengan rapi, sepertinya dia memiliki peringkat tertinggi di antara mereka. Dia kuat. Tapi apa yang Eugene perhatikan sebelumnya adalah tangan wanita itu. Meskipun mereka ditutupi oleh sarung tangan kulit, karena waktu yang lama yang telah dihabiskan untuk melatih mereka sebagai senjata, adalah mungkin untuk memperkirakan kekuatan tangan wanita itu melalui garis besarnya saja. Jadi dia tidak menggunakan pedang atau tombak. Dia petarung tinju. Sudah 20 tahun, wanita itu angkat bicara sambil menatap lurus ke arah Lovelian dengan senyum ceria. Lebih tepatnya, sudah 23 tahun, Lovelian mengoreksinya. Apakah waktu sebanyak itu benar-benar telah berlalu? Ah, aku sudah mendengar beritanya. Anda adalah Master Menara Merah saat ini, kan? Petik 2. Saat terakhir kali kita bertemu, aku sudah memberitahumu bahwa aku akan segera menjadi Master Menara Merah berikutnya. Apakah kamu benar-benar karena begitu banyak waktu telah berlalu, saya tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Dan aku mungkin tidak begitu tertarik sejak awal, setelah mengatakan ini, wanita itu menoleh untuk melihat Eugene. Jadi kamu Eugene Lionheart? Iya, Bu, untuk saat ini, Eugene memutuskan untuk hanya menundukkan kepalanya. Namaku, Charmaine Lionheart. Bagaimanapun, Anda bisa menganggap saya bibi buyut Anda, tetapi jangan panggil saya seperti itu, mengerti? Petik 2. Ya, Eugene dengan ragu-ragu menanggapi setelah beberapa saat mencoba memahami kata-kata Charmaine. Apakah dia mengatakan bahwa dia adalah bibi buyutnya? Tapi itu berarti bahwa wanita ini adalah bibi Gillette. Penampilan benar-benar bukanlah segalanya, Eugene menghela nafas pada dirinya sendiri. Di antara mereka yang ada di sini, Melkit sendiri berusia lebih dari 60 tahun, dan Lovelian adalah yang paling dekat dengan usianya. Namun meski begitu, keduanya mampu mempertahankan penampilan awet muda yang luar biasa di usia mereka masing-masing, jadi tidak heran jika Charmaine terlihat begitu muda. Namun, selain penampilannya yang masih muda, senioritasnya lah yang menyebabkan Eugene merasa sangat terkejut bahwa seseorang seperti dia telah datang jauh-jauh ke sini. Angin semakin kencang, jadi mengapa kita tidak masuk ke dalam dan berbicara, kata Lovelian sambil tersenyum. Mereka mulai berjalan ke ruang tamu yang terletak di lantai atas menara sihir merah. Dalam perjalanan ke sana, Eugene dapat mengetahui lebih banyak tentang anggota Ksatria Singa Hitam yang telah datang ke sini hari ini. Gelombang. Charmaine Lionheart, seperti Gion, adalah adik dari patriark generasi sebelumnya, dan sekali lagi, seperti Gion, dia belum menikah. Setelah tinggal di perkebunan utama selama beberapa waktu, dia dipindahkan ke Knights of the Black Lion. Saat ini, dia adalah kapten divisi ketiga Ksatria Singa Hitam. Naison Lionheart adalah pria yang menepuk pundak Gion. Dia adalah salah satu komandan di divisi ketiga yang dipimpin oleh Charmaine, dan bukannya garis langsung, dia datang dari salah satu garis kolateral. Falgo Lionheart adalah penyihirnya. Dia juga milik divisi ketiga. Dia berasal dari cabang yang berfokus pada sihir, yang langka bahkan di antara garis agunan, dan hari ini dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk meresmikan kesepakatan dengan Melkit. Gelombang. Meskipun kita sudah menegosiasikan isi dari kesepakatan ini, izinkan saya untuk mengkonfirmasinya sekali lagi, kata Falgo sambil meletakkan stafnya di atas meja. Kesepakatan ini melibatkan Storm Sword Winnet, milik keluarga utama Lionheart, dan Cloak of Darkness, milik White Tower Master. Untuk setiap hari Winnet dipinjam, jubah kegelapan akan dipinjamkan selama 1 tahun. Meskipun kondisinya telah diatur seperti ini, 1 hari bukanlah satuan terbaik untuk mengukurnya, bukan begitu? Jadi, apa yang kamu usulkan? Melkit bertanya dengan enggan. Falgo menawarkan, 2 minggu selama 1 jam. Sebulan selama 2 jam. Setahun selama 24 jam. Bagaimana kedengarannya? Melkit dengan sinis menjawab, bagaimana dengan menit? Meskipun itu mungkin, saya khawatir itu mungkin agak rumit untuk dilakukan, Falgo mengakui dengan sopan. Jadi jika aku meminjamnya selama 10 menit, kamu masih bisa bermain dengan jubah kegelapanku selama 1 jam, Melkit mendengus putus asa. Segera, jelas bahwa kondisi seperti itu tidak menguntungkan baginya. Tolong pahami posisi kami, Falgo meminta. Pedang badai Winnet adalah pedang yang digunakan secara pribadi oleh leluhur kita, dan itu adalah salah satu dari segelintir harta paling langka yang dimiliki klan Hati Singa. Apakah itu satu-satunya syarat yang kamu minta? Melkit akhirnya bertanya. Iya, kami sudah menyiapkan kontrak, kata Falgo sambil tersenyum licik sambil mengeluarkan kontrak dari sakunya. Kontrak kemudian perlu diperiksa, bukan hanya oleh Melkit tetapi juga oleh Eugene. Yang ditekankan dalam huruf tebal adalah Melkit tidak diperbolehkan mengambil risiko menghancurkan Winnet.
Petik 2. Jika itu terjadi, kamu harus membayar harga yang sesuai. Bukankah itu kata-kata yang agak kabur? Melkit mengeluh. Konten iklan. Falgo menjelaskan, kami hanya berharap untuk menunjukkan keinginan kami agar tidak ada insiden. Kalau begitu, untuk jaga-jaga, aku ingin mendengar apa yang akan terjadi jika aku menghancurkan Winnet. Melkit bersikeras untuk bertanya. Maka kamu harus membayarnya dengan nyawamu. Orang yang menjawab pertanyaan Melkit adalah Charmaine. Alih-alih duduk di kursi yang ditawarkan kepadanya, Charmaine duduk di ambang jendela saat dia melihat keluar jendela. Mustahil untuk mengaitkan penampilan bengkok dan gagah itu dengan seseorang yang seharusnya, tentu saja, adalah bibi tua Gillette. Charmaine melanjutkan, The Storm Sword Winnet adalah harta yang tak ternilai harganya. Jika Anda benar-benar ingin meminjamnya, tentu saja Anda harus siap mempertaruhkan nyawa Anda. Meskipun hidupku juga memiliki nilai yang tak terhitung. Melkit bertanya menantang. Meskipun itu mungkin terjadi pada Arot, itu tidak berlaku untuk klan Lionheart, kata Charmaine dengan suara dingin sambil mengeluarkan cerutu yang digulung. Setelah melihat Charmaine, menatap keluar jendela saat dia mengunyah cerutu, Eugene menggelengkan kepalanya. Meskipun dia bukan remaja lagi. Melihat bajingan sok ini, Eugene teringat Qian dari beberapa tahun yang lalu. Kembarnya, Ciel, baru mulai menunjukkan gejala pubertas tahun ini, tapi Qian mulai menunjukkan tanda-tanda pubertas 2 tahun lalu ketika dia berusia 15 tahun. Qian mulai menikmati mengenakan pakaian hitam yang entah bagaimana dia dapatkan, dan ketika dia mencoba masuk ke alkohol dan rokok dengan mencurinya dari para bujang, dia dimarahi dengan kasar oleh Ancila. Dan apa yang akan Anda lakukan jika saya mengatakan bahwa saya tidak akan membayar dengan hidup saya? Melkit menantangnya. Nah, sekarang, benar-benar tidak perlu mengorbankan nyawamu, Falgo mengintervensi sambil berusaha mempertahankan senyum ragu-ragu. Saya memiliki keyakinan pada Master Menara Putih. Saya juga menghormati Anda sebagai sesama penyihir. Saya tidak benar-benar percaya bahwa Master Menara Putih akan membuat kesalahan kikuk dengan menghancurkan katalis saat mencoba membuat kontrak dengan roh. Petik 2. Huff, Melkit mendengus, masih tidak senang. Fargo mencoba untuk memuluskan segalanya, bagaimanapun. Jika Winnet dihancurkan, kami akan membahas masalah ini lagi pada saat itu. Melkit tetap bergeming, tapi apa yang Anda katakan adalah bahwa masih terserah klan Lionheart untuk memutuskan terlebih dahulu, kan? Jika kamu tidak menyukainya, maka berhentilah meminjam Winnet, kata Charmaine sambil terus melihat keluar jendela sambil mengunyah cerutunya. Meskipun telah memilikinya di mulutnya untuk sementara waktu, dia belum menyalakannya. Yang benar adalah, tidak ada seorang pun di pihak Lionheart yang putus asa untuk membuat kesepakatan ini. Jika Patriark tidak secara pribadi memintanya, aku bahkan tidak akan datang ke sini. Huff, jika seseorang mendengarmu mengatakan itu, mereka akan mengira kamu datang jauh-jauh ke sini karena aku, Melkit menyiratkan dengan licik. Tentu saja, aku datang ke sini untuk masalah yang benar-benar penting, bukan masalah sepele ini. Menggumamkan ini, Charmaine mengeluarkan arloji saku dari rompinya. Memikirkan dia membawa arloji saku. Eugene menahan tawa yang tanpa sadar mengancam akan meledak. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang membawa jam tangan yang tidak nyaman dan berat di saku rompi mereka. Jika kamu akan pergi berkeliling membawa jam saku, mengapa kamu juga memakai jam tangan? Tidak seperti Eugene, yang menahan keinginannya untuk membalas, Melkit menanyai Charmaine tanpa ragu-ragu. Juga, mengapa kamu terus mengunyah cerutu yang bahkan belum kamu nyalakan? Aku sudah membuat janji untuk mengunjungi menara sihir hitam dalam 1 jam dari sekarang, kata Charmaine, menolak untuk menanggapi jawaban Melkit. Saya perlu berbicara dengan Balzac Lutbet tentang insiden dengan Edward. Dan setelah itu, aku akan menemaninya ke penjara Arot. Mengapa pergi ke penjara? Melkit bertanya. Untuk menginterogasi penyihir hitam nakal yang berani mengajarkan ilmu hitam kepada putra tertua klan Hati Singa. Kata-kata ini benar-benar kebalikan dari tanggapan Gillette sebelumnya. Gillette telah mengatakan bahwa dia akan membiarkan hukum Arot diutamakan dalam mengadili kasus Gavit. Sepertinya itu sedikit berbeda dari apa yang telah diputuskan Gillette, bahkan Lovelian tidak bisa membiarkan perilaku seperti itu hilang begitu saja setelah mendengar kata-kata ini. Dia adalah teman lama Gillette, dan simpatinya tertuju pada klan Hati Singa. Namun meski begitu, Lovelian adalah Master Menara Merah Arot. Dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja ketika klan kuat dari negara asing berbicara tentang mengabaikan hukum Arot. Meskipun Patriark mungkin telah membuat keputusannya, Dewan telah mencapai keputusan yang berbeda. Nama klan Lionheart dikotori karena kejadian sebelumnya. Orang yang menyebabkan kekotoran seperti itu menodai nama kita harus bertanggung jawab, kata Charmaine sambil menyeringai sambil menatap Lovelian. Saya sudah mendapatkan izin dari keluarga kerajaan dan parlemen Arot. Daripada saling menertawakan masalah ini, bukankah akan jauh lebih bersih untuk mengizinkan kita menginterogasi dan menghukumnya? Tentu saja, itu tidak bersih, Lovelian masih keberatan. Sepertinya kamu salah paham tentang sesuatu. Dewan tidak berniat mengandalkan nama Lionheart untuk mendorong masalah ini. Karena putra tertua Lionheart terlibat dalam insiden ini, kami sudah sepakat untuk menunjukkan ketulusan yang cukup kepada Arot. Lagi pula, harga nyawa orang berdosa itu tidak ada harganya. Karena Charmaine telah mengatakan semua itu, Lovelian tidak bisa lagi mengajukan keberatan. Penelitian sihir membutuhkan banyak uang.
Untuk alasan ini, biaya wisata yang besar ditetapkan untuk semua tempat wisata di ibu kota Pentagon. Selain itu, daripada menghasilkan uang dengan mengungkapkan dan memanfaatkan sihir yang telah mereka pelajari, kebanyakan penyihir adalah tipe orang yang bersembunyi dan mengabdikan diri untuk penelitian. Dia tidak tahu berapa banyak uang yang harus dibayar klan Lionheart untuk hak menginterogasi dan menghukum penjahat, tapi Dewan pasti telah membayar suap yang cukup besar sehingga tidak ada yang berusaha menolak. Dengan demikian, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Charmaine. Apakah kamu akan menerima kesepakatan itu? Saya tidak punya banyak waktu, jadi jawablah dengan cepat. Petik 2. Aku akan mengambilnya, Melkit menjawab dengan cemberut, bahkan ketika dia berpikir, jadi mereka ingin pergi berjam-jam, bukan berhari-hari. Itu bekerja lebih baik bagi saya karena 3 jam seharusnya sudah cukup. Berkat kondisi ini, tidak peduli berapa lama rasanya, dia akan bisa mendapatkan jubah kegelapannya kembali dalam waktu 2 bulan. Saat Melkit menandatangani kontrak, dia menahan keinginan untuk tertawa.